CRM atau engine, yang mana mulai di drop riskan itu mulai tahun ini. Yang kemarin ini masih manual tahun sebelumnya masih manual, dan teman-teman biasanya mengusulkan dalam bentuk SPPN ya ke Kanwil, nanti kami mengusulkan ke kantor pusat. Nah ini juga ini masih ada beberapa kantor yang masih mengusulkan juga, meskipun sudah ada CRM ya, tapi nanti juga masa transisi ini mungkin tetap akan dirapatkan juga, yang usulan juga masih ini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan 3 tadi, ini sebetulnya perlu dipahami bahwa proses CRM ini adalah proses yang tadi disampaikan Pak Har, itu inginnya dan didorong oleh Pak Dirjen itu diperbanyak list eventnya, bahkan sampai 11 ya, dan ini baru 3 list event. Dan untuk diketahui 3 list event ini knowledge yang ada di dalam CRM 3 ini juga belum sempurna banget ya, perlu dimaklumi itu ya, belum sempurna. Artinya apa belum sempurna? Masih banyak kelemahan-kelemahannya, termasuk tadi yang muncul yang tahun 2017, yang mana kalau itu dikeluarkan itu pasti waktu mengerjakannya nggak akan cukup. Itu mungkin juga kelewatan pada saat dulu ininya dirapatkan itu nggak dimitigasi bahwa yang 2017 itu harusnya dikeluarkan. Itu kalau di DSPP pengawasan pemeriksaan sepertinya sudah yang 2017 nggak. Kalau yang penilaian kenapa ini lewat juga ya, ini nanti menjadi feedback juga untuk di kami nanti dirapatkan dengan tim DIP. Jadi mohon pemaklumannya ya, artinya CRM yang pertama kali diturunkan ini masih banyak kelemahannya, perlu disempurnakan knowledge-nya. Ya, knowledge-nya itu mau tidak mau nanti akan terus diupdate lah. Jadi saya mau menjawab mulai dari pertanyaan yang pertama dulu, yang mana CRM Jaksel 2 ini, karena ini sudut pandangnya dari Kanwil banyak ya, 300-an. Nah, apakah semuanya jadi LHPN atau LPT ya, terutama tahun 2017. Nah, kalau seperti itu sebetulnya karena mesinnya itu sudah menghasilkan untuk Jaksel 1 cukup banyak ya, mestinya disyukuri ya. Konteksnya kan sebetulnya teman-teman tidak susah payah lagi mencari suspek BP yang perlu dinilai dalam konteks yang sebenarnya seperti itu. Hanya saja nanti kita mohon teman-teman bisa punya mapping ya. Mapping itu bukan mendigit peta ya, tapi memapping kemampuan, keterbatasan, atau memapping permasalahan. Mana yang paling urgent dilakukan. Misalnya dalam satu contoh, satu KPP, satu unit itu memang sama sekali teman-teman tidak punya kemampuan untuk mencari sendiri, ya yang kecil-kecil ya dikerjakan aja gitu loh. Maksudnya gitu aja ya, tinggal cara ininya. Tapi kalau misalnya sudah banyak yang prioritas gede-gede banyak, dan akhirnya ini ya nanti ada treatmentnya, yang kecil-kecil harus diapakan. Sebetulnya solusinya cuma gitu aja. Nah, pengaturan tentang ini perlu dikerjakan apa tidak, ataukah misalnya ini sudah hampir daluarsa waktu tahun 2017, ataukah tidak ditemukan hubungan istimewa, macam-macam. Nah, itu memang sudah ada slotnya, diberi cara solusinya berupa feedback LPT ya, kayak laporan sumir ya, kayak laporan sumir ini nanti akan jadi feedback ya, jadi feedback ke pusat ya, terutama di DIP ya, di kami juga kenapa jadi LPT, nah semacam itu. Jadi kalau ditakutkan nanti banyak LPT ya nggak apa-apa, ini bagian dari jadi mekanisme ini pasti ada seleksi alamnya ya. Artinya apa? Kualitas dari CRM itu masih banyak bolong-bolongnya.
jadi nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya nanti banyak LPT-nya karena memang sudah diteliti lagi ternyata seperti itu kondisinya. Nah, feedback itu diperlukan, ya diperlukan. Jadi tidak perlu adanya pemahaman nanti semuanya akan jadi LPT, ya nggak apa-apa. Ya, harapannya dengan feedback itu yang nanti akan masuk akan diperbaiki. Nah, misalnya ada juga solusi lain, ya. Katakanlah sebetulnya dalam konteks tidak ditemukan hubungan istimewa itu sebetulnya ini kasih solusi lain, ya. Teman-teman sebetulnya meyakini bahwa hasil dari CRM suspek tadi yang diturunkan itu sudah dibaca dari spider webnya, apa istilahnya, jaring hubungan istimewanya itu sudah dipertimbangkan semua sebetulnya, ya. Cuma karena kadang-kadang di teman-teman di unit itu keterbatasan akses, ya. Karena ya harusnya kalau keterbatasan akses, saya pribadi saya akan pinjem ke teman sekantor. Jangan malu, perlu komunikasi, ya, perlu komunikasi. Tapi kalau nggak terbiasa komunikasi, ya akhirnya nggak tahu ini hubungan istimewa nggak, ya, ragu gitu loh. Akhirnya saya mau membuat LHPN-nya bagaimana? Saya tulis pakai pasal 10 ayat 1 atau 10 ayat 3 atau ragu gitu loh, ragu. Nah, informasinya sebetulnya kalau misalnya informasi awalnya ini hubungan istimewa, ya bisa aja solusinya kalau itu potensinya gede, kerjakan saja gitu loh. Karena nanti yang akan menindaklanjuti adalah teman-teman AR, ya. Nah, teman-teman AR informasinya juga nanti begitu disampaikan kepada usernya itu nanti dipesiap sih yang bilang, ya. Nanti ada feedback juga gitu loh. Ini dipakai apa enggak? Sebesar apa enggak? Kalau nggak salah begitu ya Pak. Pesiap akan memberikan semacam kuesioner kepada user AR. Ini dipakai, kalau dipakai seluruhnya atau sebagian. Nah, semacam itu. Jadi itu jadi solusi juga gitu loh. Kalau misalnya ada potensi tapi teman-teman tidak menemukan peristiwa hukum yang cukup kuat, tapi potensinya gede dan apa istilahnya cukup potensi untuk ditindaklanjuti, ya kerjakan saja jadikan LHPN gitu. Apalagi kalau itunya kurang, ya semacam itu. Jadi nanti harapannya begitu jadi ini nanti yang mendalami peristiwa hukumnya teman-teman AR. Nah, itu juga nanti ada feedbacknya juga. Nah, prinsipnya semacam itu. Nah, intinya sebetulnya saat ini teman-teman semuanya, terutama penilai, ini dilatih, ya. Ini yang membedakan teman-teman penilai pajak itu dengan penilai pemerintah, ya. Ya, kalau teman-teman penilai pemerintah atau teman-teman di KJPP itu terbiasa sudah dihidangkan objek penilaiannya sudah ketahuan objek penilaiannya apa dulu, ya. Kemudian bagaimana menilainya, ya. Diterbitkan surat tugas. Nah, kalau penilai pajak itu tidak bisa begitu, ya. Penilai pajak itu beda dengan dulu teman-teman masih penilai PBB, ya, nomenklaturnya, ya. Nomenklaturnya PBB objeknya sudah tahu apakah itu kebun, apakah itu pertambangan, apakah itu hutan. Tinggal cara menilainya, ikuti aturan yang mana. Nah, kalau jadi penilai pajak, sekarang nggak bisa begitu, ya Bapak Ibu, ya. Sekarang objek penilaiannya itu belum teridentifikasi terlebih dahulu. Jadi, nah CRM itu membantu mengidentifikasi objek penilaiannya. Tapi kalau itu request, ya, yang menemukan suspeknya itu adalah user, teman-teman AR atau teman-teman pemeriksa yang menemukan suspek itu atau objek penilaiannya itu, teman-teman juga harus mengidentifikasi. Identifikasinya bagaimana? Nah, selama ini ada missing link yang hilang, ya. Teman-teman terbiasa melihat objek penilaiannya dari informasi user, ya, atau langsung nebak properti atau saham. Nah, padahal nanti, ya, teman-teman harus terbiasa mengidentifikasi transaksinya terlebih dahulu. Ini transaksi apa sih? Ya, apakah ada isu penilaian apa tidak? Dan semacam itu. Dan nanti informasi tambahan yang tadi Pak Har sudah menyampaikan KPNK penilaian itu tujuan perpajakan, kita juga diminta, ya, dan kemarin kita sudah mengusulkan, ya,
kosen, ya dapat kosen. RPNK PKKU, prinsip kelaziman dan kewajaran usaha. Ya, itu hubungan istimewa, itu yang nanti perpajakan internasional. Nah, ini yang mengatur keluar. Ya, kalau penilaian ujian perpajakan itu memang sebagian separuh-separuh mengatur keluar sama mengatur ke dalam. Tapi kalau hubungan RPNK, hubungan istimewa atau PKKU itu mengatur keluar. Jadi wajib pajak itu nanti ada bagaimana kalau ketemu transaksi ini harus menggunakan metode penilaian. Kan metode penilaian sudah muncul ya di pasal 18 ayat 4 di penjelasannya. Metode penilaian sudah diangkat ke penjelasan undang-undang HPP ya. Betul nggak? Ya, tadinya kan awal masanya dari PMK 22 itu. Tapi diangkat lagi menjadi penjelasan di Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, ini ada RPNK-nya nih. Nah, RPNK-nya itu nanti akan mengatur tentang penilaian. Bagaimana transaksi apa ya yang digunakan dan contohnya transaksi apa bahwa itu terdapat isu penilaian dan menggunakan metode penilaian. Itu nanti KJPP BP itu akan menyewa penilaian publik. Dan penilaian publik akan menggunakan metode penilaian. Jadi misalnya nanti yang menguji kewajarannya ya kita penilai pajak. Nah di RPNK itu mengatur transaksi yang non rutin atau non operasional, ya. Kemudian transaksi yang berkaitan dengan neraca, ya, entah itu aset, ekuitas, utang, itu menggunakan metode dalam penilaian yang diatur di undang-undang tadi. Jadi paham ya? Nanti yang keluar WP itu mau tidak mau akan menggunakan metode penilaian. Misalnya pengalihan saham ada hubungan afiliasi, aksi koperasi ada hubungan afiliasi, ya berarti akan menggunakan metode penilaian KJPP. Ya, jadi nanti WP akan meng-hire atau menggunakan penilaian publik. Nah, itu kue penilaian publik juga akan besar juga ya dengan seperti itu. Nah, itu supaya apa? Ada TikTok gitu loh. Ada dari luar juga muncul kebutuhan ini, ya. Nanti kita akan mereview wajar apa tidak gitu. Mereka akan masukkan ke dalam Tipidok. Karena selama ini Tipidok itu kebanyakan pakainya metode sapu jagat, TNMM ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, itu metode sapu jagat. Nah, enggak transaction by transaction. Nah, itulah artinya kalau di situ ada banyak transaksi, tapi yang diuji kewajarannya itu di porsi laba bersih. Jadi TNMM. Jadi itu yang banyak dikritisi. Kenapa sekarang ini penyelesaian TP ini kok nggak optimal? Nah, semacam itu. Nah, otomatis juga di TP ini penilaian itu porsinya cukup besar ya, terutama transaksi ini jadikan modus ya untuk penghindaran pajak, terutama tadi transaksi non rutin. Jadi teman-teman sekali lagi tidak akan tersesat ya, artinya konteksnya melampaui kewenangan karena di beberapa tempat teman-teman mengerjakan sesuatu yang tidak ada isu penilaiannya, misalnya di transaksi rutin dan semacam itu. Padahal itu kalau terjadi ketidakwajaran yaitu mengujinya pakai metode transfer pricing ya, bukan metode penilaian dan semacam itu. Nah, intinya sebetulnya konteks isu penilaian ini harus dipahami menjadi penting pada saat mengidentifikasi suatu transaksi. Ya, apapun transaksinya, teman-teman bisa memapping, ya, memapping. Jangan sampai, karena apa? Dengan memapping itu, teman-teman nanti akan mudah berkomunikasi dengan user dan pihak teman-teman AR, dengan teman-teman pemeriksa. Karena kalau teman-teman tidak bisa berkomunikasi, ya berarti bagaimana berkontribusi menghasilkan potensi penerimaan, karena teman-teman nggak bisa berkomunikasi. Jadi ke depan nanti kalau dalam kompetensi pun nanti tidak hanya penilaian kan yang diujikan dalam kompetensi, ada profiling wajib pajak, ada advokasi, ya, pengumpulan data perpajakan dan semacam itu harus menambah
kemampuan kompetensi penilai pajak. Jadi penilai pajak kenapa tadi dikatakan jauh berbeda dan penilai pemerintah? Ya karena tidak langsung objeknya ketahuan, objek penilaiannya ketahuan. Nanti saya akan bicara lagi kalau objek penilaiannya bukan di kita bagaimana, semacam itu. Nanti saya jawab. Jadi mungkin yang pertama begitu ya, Mas Sony ya, bisa dipahami bahwa knowledge di CRM ini masih banyak kekurangan. Jadi kebijakan masing-masing ini saja. Mau feedbacknya dibuat LPT bisa. Kalau misalnya dirasa itu potensinya besar dan tapi nanti belum ketemu hubungan istimewanya, ya premisnya hubungan istimewa nanti biar didalami oleh itu. Nanti juga ada feedback juga. Monggo, karena kita jangan ini ya istilahnya, karena pengaturannya juga belum ada ya, pengaturannya belum ada, sering improvisasi ya, sesuatu yang lebih baik improvisasi tidak ada salahnya ya. Saya ceritakan ya, dulu kita merintis penilaian dari sejak 2010-2011 itu sama sekali nggak ada peraturannya, belum ada aturan yang memayungi kita ya. Bahkan nomenklatur kita waktu itu hanya penilai PDB ya, tapi kan dengan berjalannya waktu kita serius untuk menghasilkan potensi dan itu kuat, menang di banding, menang di PK, bahkan masalah kewenangan juga nggak masalah. Nah harapannya sekarang muncul peraturan-peraturan kita kuati ya, yang memang peraturan-peraturan itu memang ada beberapa yang terkesan close list ya, artinya menguji. Tapi ya tahu sama tahu lah istilahnya ya, karena peraturan itu disusun oleh teman-teman yang ikunya nyusun peraturan. Ya nggak apa-apa ya, dibuat close list ya nggak apa-apa. Tapi sepanjang teman-teman di lapangan improvisasi tidak istilahnya, kalau masalah SE, masalah itu kan hanya penyeragaman ya, mengatur ke dalam ya. Artinya sepanjang basicnya adalah ketentuan perundang-undangan, kita kuat gitu loh. Kita kuat. Pastikan dulu terpenuhi pintu formalnya ya. Jangan sampai kalau tadi saya katakan treatment di pengawasan itu masih berbeda dengan treatment di pemeriksaan. Kalau di pengawasan mungkin pintu formalnya kita diskusikan dengan teman-teman AR. Nanti komunikasi dengan teman-teman AR menganggap oh bisa masuk nih, silakan dinilai, kita nilai ya. Jadi komunikasikan dengan usernya ya, jangan berhenti kita putuskan sendiri ya. Kalau teman-teman AR berani menyimpulkan bahwa, karena semuanya kan kembali kepada usernya ya teman-teman AR, karena di pengawasan ini bukan untuk menguji kepatuhan, tetapi untuk mengedukasi wajib pajak ya, mengedukasi wajib pajak. Contoh success story itu di Jawa Tengah 1 ya, itu WP-nya di pengawasan itu diedukasi, akhirnya tersadar tidak menyalahkan wajib pajak, tapi diposisikan wajib pajak, Bapak mungkin ada kewajiban yang belum dipatuhi di pasal ini. Oh iya, dia bayar success story ya. Artinya kadang-kadang lemah di laporan penilaian kita, tetapi cara menyampaikannya kepada wajib pajak tepat sasaran bisa dibayar ya, bisa dibayar itu ngasal. Tapi kalau masuk ke pemeriksaan ya, pastikan pintu formalnya kuat ya, hubungan istimewanya terpenuhi ya, kemudian apalagi secara formalnya tidak ada keraguan lagi. Tapi kalau CRM ini kan jatuhnya nanti treatmentnya di pengawasan ya, artinya sebetulnya itu, artinya sepanjang didiskusikan, komunikasikan dengan teman-teman AR, oh bisa akan saya gunakan, nah, ada kesepakatan seperti itu ya, kerjakan saja, nggak perlu di LPT-kan macam itu, meskipun kecil ya, meskipun kecil, intinya seperti itu ya. Mungkin bisa terjawab ya nomor 1 ya. Oh belum ah. Ya. Apa sudah dianggap selesai? Nomor 2 nggak terjawab. Saya jawab ya. Nomor 1 bisa. Nomor 1 sudah ya. Enggak, bisa ada tanggapan. Oh iya. Ya jadi gini,
Di Kanwil Jaksa 1 ini kalau seperti tadi disampaikan dari sampaikan oleh Mas Sony, ya banyak sekali yang di CRM ya. Nah kalau terus CRM di dasar 1, kalau mau dipilih lagi yang paling banyak yang jatuh ke Kanwil dibandingkan dengan yang teman-teman di Madya 1, Madya 2, SD 1 dan SD 2, karena kan yang tidak ada benar-benar semuanya lari ke Kanwil, jumlahnya sangat banyak. Nah sementara di ND 411 itu disebutkan juga untuk di SPPN itu melihat dari CRM dengan mempertimbangkan misalnya kapasitas SDM, masalah skala prioritas gitu. Kalau nggak salah untuk Kanwil kita sendiri ada berapa Mas Sony ya? 100 totalnya kita 128 ya prioritas. enggak semuanya. Nah kalau sempat kita menghitung-hitung itu, kalau misalnya waktu yang tersisa 128 itu sangat ya berat dan cepat juga, meskipun harus melalui LPT pembentukannya kan perlu ada penelitian, dan memang kemarin informasinya itu sudah diklik dari CRM itu menuju ke SPPN. Nah, apakah memang ada klausul kalau misalnya ibu kita pun yang di Kanwil dan ibu di teman-teman yang di Kanwil ini sudah leading mendekati 100% gitu. Apakah misalnya ada solusi nih, misalnya karena sudah terlanjur dari CRM itu diklik ke SPPN dengan memperhatikan waktu, SDM dan skala prioritas, itu dari yang sudah diklik itu kita bisa semacam revisi gitu ya, merevisi atau membuat seperti apa sehingga kita bisa mengubah lagi dari 100 sekian tadi itu yang akan menjadi, kita teruskan menjadi SPPN itu hanya misalnya separuh, seperempatnya atau gimana gitu. Kalau yang kalau masalah di KPP yang lain, KPP ya belum ada yang klik ya, kalau masalah CRM ya, ke SPPN belum ya. Nah, belum. Jadi mungkin biar jadi pertimbangan teman-teman tadi ya, makanya tadi Mas Sony mungkin kalau saya nanyanya beda, apakah memang harus CRM itu semuanya lari ke SPPN, ataukah CRM itu misalnya mempertimbangkan juga kecapean ibu, ketersediaan SDM dan lain-lain, sehingga CRM 100% gitu misalnya yang masuk ke SPPN itu hanya separuhnya, hanya seperempatnya gitu. Mungkin itu yang ini. Kalau sudah terlanjur lari ke SPPN, apakah ada mekanisme untuk mengurangi atau ya begitu intinya. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada tambahan Pak Iki bisa menambahkan ya. Jadi sebetulnya ini masalah implementasi dari aplikasi ya Pak ya. Aplikasinya ya. Jujur memang aplikasi ini juga menyesuaikan dengan kondisi atau situasi ya. Artinya kemudian yang bikin itu Mas Mahendra. Jadi Mas Mahendra sendiri juga seringkali ya memang menyesuaikan dengan kondisi seperti apa, maunya bagaimana. Nah, kadang-kadang kita semua belum sampai dapat feeding ya, dapat feeding. Nah, kita dapat feedingnya dari seperti ini ya, permasalahan-permasalahan seperti ini. Nanti kalau ada feeding seperti itu ya nanti akan masuk juga ke Mas Mahendra. Karena gini, DIP itu juga membatasi diri, mereka hanya memetakan resiko-resiko saja. Oh, dari sumber data parameter ini keluar X1, Y1, Y3, semacam itulah ya. Itu memetakan. Mereka sampai segitunya. Maksudnya hanya kalau terkait dengan ini diturunkan kepada unit vertikal itu mohon dikembalikan kepada pemilik probis. Nah, pemilik probisnya siapa? Nah, ini ya EP. Dalam hal ini EP. Nah, EP juga nanti sebetulnya menunggu feeding juga ya, Tapi yang bisa kita petakan di aplikasi ya sementara yang terlihat selama ini saja gitu loh. Artinya apa? Kalau misalnya ada yang 2017 ternyata banyak. Nah, ini nanti yang kita ketahui yang menurunkan tetap nanti dari EP, bukan dari DP. DP hanya memproduce CRM-nya, disampaikan kepada pemilik
probisnya, nanti pemilik probisnya yang akan membreakdownnya ke unit vertikal. Nah, inilah yang nanti perlu diupdate di kami juga, permasalahan-permasalahannya seperti apa. Tapi pastinya biasanya kalau nanti itu closingnya di LPT itu tidak masih tersimpan di basis data ya Pak, masih tersimpan di basis data. Nanti tinggal feedbacknya seperti apa. Kalau misalnya daluarsa waktu ya mungkin otomatis treatmentnya akan beda. Nah, permasalahannya tinggal di unit vertikal. Tadi yang saya sampaikan tadi, memapping kebutuhan, misalnya kalau kebutuhannya dari sisi IKU sudah tercapai katakanlah ya, kemudian waktu juga sudah mepet, ya di closing aja gitu loh, closing aja dalam konteks karena kan tidak ada SDM, waktu juga terbatas, ya mau itu jadi feedback juga buat kami. Jadi pada saat nanti selama ini CRM dari DIP ya sepanjang kita lihat tidak ada sesuatu yang ini ya di drop dropping semua ke unit vertikal. Jadi kalau saya baru tahu yang Jakarta Selatan termasuk paling banyak ya. Nah, paling banyak. Nah, solusi yang paling banyak dengan jumlah kapasitas seperti itu kan harusnya itu terkait dengan itu udah masuk di DIP terkait dengan jumlah harusnya ya dikaitkan, setahu saya teorinya seperti itu, jumlah kebutuhan dari penilainya ada enggak, kompetensinya ada, harusnya dikaitkan dengan itu. Tapi kan sekali lagi mohon maaf ya, CRM ini proses masih akan selalu dikembangkan, tapi secara teorinya begitu. Jadi nanti harapannya di drop itu, di dropping ke unit vertikal itu sudah mempertimbangkan kapasitas juga. Nah, ternyata kan sekarang beberapa belum sampai segitu ya, artinya nanti Jaksel dengan jumlah sekian turun 300. Nah, ya kan apa ini bagaimana nanti feedback aja masuk ke EP, mungkin seperti itu tanggapan saya ya, karena ya ini kan menuju ke arah yang lebih baik ya, artinya tidak akan mungkin ya kita membuat sesuatu aplikasi dan dibuat ini kan dulu tanpa aplikasi, tanpa sistem, semua bikin ST sendiri ya, menilai sendiri, kemudian dieksekusi sendiri, yaitu yang tanpa pengawasan itu yang ditakutkan. Nah, dengan ada CRM, mesin lah yang akan memfilter mana yang harus diperiksa, diawasi, dinilai, semacam itu, dan nanti diturunkan kepada yang sesuai kapasitasnya. Mungkin tanggapan dari saya itu. Ada Pak, tambahan dari Pak Eki, monggo yang nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah tadi gampang diceritakan Pak Mambang ya, bahwa CRM ini adalah aplikasi yang harus dikembangkan gitu. Jadi feedback yang teman-teman sampaikan itu yang akan menyempurnakan nanti CRM gitu. Yang saya tahu sih dari DIP terkait misalnya tadi hubungan istimewa, kemudian besaran ininya itu sudah sudah difilter. Sebetulnya harusnya sudah masuk, karena event yang diturunkan itu sudah kita bahas gitu. Jadi memang apa sih kira-kira kriteria yang harus masuk gitu. Contohnya pertama hubungan istimewa, itu yang pertama untuk yang untuk yang CRM pengalihan ini ya, saham gitu. Kemudian besarnya berapa itu juga sudah difilter oleh mesin gitu. Tapi kalaupun ada yang tetap lolos gitu, misalnya ternyata hubungan istimewanya ternyata tidak terbukti gitu, atau ini potensinya pasti di bawah dari yang
diharapkan gitu. Ya itu jadi feedback buat kita misalnya Pak Pusat gitu. Itu yang dan yang nomor 1 ini memang di ND kita menyebutkan ini harus dijadikan DSPPN Pak. Gitu. Semuanya harus dijadikan DSPPN, namun DSPPN itu kan ada periodenya ya. Jadi tadi mungkin Pak Ari terlanjur ikut semua jadi DSPPN gitu. Nah, sehingga ketika akan dilaksanakan ini menjadi banyak sekali dan SDM terbatas gitu. Nah, kalau dalam ketika menyusun MD ini kita membayangkannya bahwa nanti DSPPN ini akan distribusikan per periode ya, periode 1 di bulan April, kemudian periode 2 di Juli gitu. Nah, itu disesuaikan dengan SDM-nya. Misalnya SDM kita lagi penuh di akhir, ya berarti jangan diklik dulu gitu. Nanti baru di periode berikutnya disetujui gitu. Dan itu pun tetap harus mempertimbangkan SDM dan waktu gitu. Itu kemudian permasalahan ketika setelah diklik ini gimana gitu ya Pak. Nah, mungkin ini perlu kami bicarakan lagi mungkin nanti sama teman-teman dari IT apakah bisa di dulu di hold dulu atau gimana gitu. Mungkin nanti kami infokan kembali mungkin kalau untuk yang itu. Kemudian untuk yang kedua mungkin ya saya coba ini untuk KMS memang yang diturunkan oleh DIP itu adalah data dari pemerintah daerah ya, Pemprov atau jadi datanya dari sana dan terus terang juga DIP menyampaikan bahwa tidak semuanya Pemda menyampaikan. Jadi itu dan yang kedua dari Pemda itu tidak bisa dilihat NPWP gitu datanya itu, makanya hasil dari DIP itu jadi dilihatnya lokasi gitu, lokasi nanti kalau kemarin juga ada dari teman-teman penilai informasi lebih baik dikirimkannya sesuai lokasi gitu ya, jadi bukan NPWP gitu. Nah itu kesulitannya tadi itu bahwa data dari DIP jadi kita masih nyari apakah struktur datanya bisa nggak nanti diambil tuh ke lokasi gitu ya. Itu kemarin sih ada katanya terkait karena kan salah satunya itu terkait dengan pembayaran. Nah di pembayaran itu biasanya kode KPP gitu ya, KPP lokasi itu yang ini gitu. Salah satunya gitu. Nah cuma nggak semua data yang di situ karena pembayaran kalau nggak salah gitu. Jadi memang strukturnya masih kita lihat. Nah untuk kasus ini mungkin nanti bisa jadi feedback juga Bu untuk nanti ke kantor pusat menjadi feedback. Sebenarnya untuk yang Denpasar mungkin kalau susah bisa jadi update Bu. Kalau udah jadi sprint atau apa? Saya LPT kan berarti Pak? Ya, nanti bisa LPT kemudian jadi update aja ke lokasi gitu. Itu mungkin tambahan dari Ya, terima kasih. Saya mau elaborasi atau menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Egi ya, terutama yang pertanyaan verifikasi ya terkait dengan PPS KMS. Ini rapat terakhir kita dengan DIP terkait dengan siapa sih penerima manfaat
atau beneficial ownership-nya dari BPNKMS ya. Waktu itu jawaban dari DIP itu menyerahkan kepada pemilik probis ya ke kita ya, artinya mereka hanya memunculkan yang berisiko kepatuhan di BPNKMS saja. Nah, setelah hal itu dikembalikan ke kita, akhirnya sempat berdiskusi kemarin PIC-nya BPNKMS. Ini akhirnya itu tadi mengidentifikasi pembayaran itu kan pakai NPWP 0000 ya lokasi ya. Nah itu ada kode lokasi. Nah kalau tidak salah kemarin sudah diupdate oleh Mas Mahendra, itu nanti diturunkannya ke lokasi. Coba nanti di ini lagi. Pokok saya tahunya begitu. Jadi dulunya memang diturunkannya ke NPWP domisili. Nah, kan tadi permasalahan apapun transaksinya sebetulnya pemahamannya begini ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Siapa penerima manfaatnya sebetulnya? Usahakan teman-teman penilai itu melakukan penilaian menghasilkan LHPN itu yang berkontribusi kepada unitnya. Artinya penerima manfaatnya ada di unit tersebut. Prinsipnya seperti itu. Ya, mau transaksi apapun, ya, mau transaksi apapun. KMS yang penerima manfaatnya siapa? Kalau memang penerima manfaatnya itu ada di lokasi, ya mestinya ya di droppingnya ke lokasi, bukan sebaliknya, ya. Nah, misalnya transaksi lain, kalau misalnya PPH pasal 4 ayat 2, penerima manfaatnya siapa? Domisili atau lokasi? Domisili. Ya. Tapi bisa nggak lokasi itu menggali potensi yang domisili dan lokasinya ada di mana? Di lokasi. Bisa juga kan? Nah, untuk khususan ya, pasal 4 ayat 2 itu sudah ada pengaturannya di PP ya, PP 34 ya. Aturannya. Artinya penerima manfaat domisili itu dapat meminta, ya kan? Dapat meminta penilaian di lokasi untuk penelitian material. Ya nggak apa-apa kan dapat. Tapi kan prakteknya banyak nggak yang seperti itu? Karena kan misalnya potensinya kecil-kecil, tapi kantor yang penerima manfaat ikhlas nggak menugaskan penilainya itu di mana ke Makassar, ke Bali. Penerimanya cuma kecil. Prakteknya kan jarang ya menganggarkan SPD ya untuk penelitian material sampai ke lokasi. Nah, karena hal semacam itu artinya nggak banyak dipraktekkan ya, makanya mereka hanya minta ya ke KPP lokasi penilainya untuk membantu melakukan penilaian. Nah dulu belum banyak yang dikerjakan teman-teman ya itu dilakukan. Nah sekarang begitu sudah banyak CRM, banyak potensi yang diterima, ya yang permintaan-permintaan yang bukan manfaatnya ya seringkali malah tidak diprioritaskan. Betul nggak seperti itu? Nah, jadi apa? Kembali lagi, nanti akan dinamis ya. Perubahan ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang perlu kita perbaiki. Artinya apa? Ke depan teman-teman penilai yang menilai sesuai istilahnya penerima manfaatnya di lokasi tersebut gitu loh. Kalau memang KMS itu lokasi ya nanti kemarin sepertinya sudah kita diupdate bahwa ada KPP lokasi sebagai informasi kemudian diturunkan ke situ. Ini berubah nggak? Belum berubah ya? Nah kalau masih nanti kita confirm ya, confirm ke ke Mas Mahendra. Sepertinya kemarin sudah dirubah. Jadi kita melihat kebutuhannya penerima manfaatnya di lokasi. Yang harus diklik yang mana? Kalau yang sudah dirubah tadi ini data terupdate sekarang. Apa ya? Barangkali penerima manfaatnya sudah dirubah atau belum sama Mas? Enggak, ini KMS tadi. Ini KMS kita nih. Oh ini KMS. Penerima manfaatnya di mana? Sudah dirubah apa belum?
Itu Mas. Itu loh, lihat aksinya. Sudah Udah diturunkan ke turunkan. KPP. Udah turunan KPP soalnya Mas. Oh iya. Oke, nanti informasi ini saya ngomong ke ini ya. Iya. Kalau sudah terlanjur ke KPP soalnya. penerima manfaatnya domisili, sementara lokasinya di sana, Iya. sementara nggak dianggarkan SPD ke sana ya. Iya. Makanya kan selalu Soalnya kalau deket nggak apa-apa Mas, ya luar kota. ya bisa. ini lain masalah ya. Konteksnya penilai itu untuk menilai aset yang mau properti, aset tidak berwujud itu wajib hukumnya ke lapangan. Iya. Ya wajib ya. Iya. Event itu kayak PPNKMS itu harus ke lapangan. Karena kalau nggak lapangan di atas kerja itu nonsen. Ya, itu nonsen. Nah makanya nanti memang wajiban di kita ya Pak, ya, supaya penganggaran itu Iya. untuk penilaian harus ada gitu loh. Kemarin dulu punya tapi hilang ya Pak. Nanti Pak Toyo yang akan mengusahakan itu lah. Izin mungkin Pak. Mohon maaf sebentar. Untuk penganggaran memang tahun 2002 ini agak kayaknya ya di KPP di vertikal itu tidak ada ya untuk maksudnya untuk khusus penilaian gitu. Mungkin masuknya ke SPPD yang adanya di umum gitu. Nah kemarin bagian keuangan minta kita untuk memetakan kira-kira anggarannya masuk kemana gitu. Nah ini untuk posnya sudah kita untuk dibuka gitu terkait kegiatan penilaian itu rencananya di 2023 baru ada pos untuk penilaian itu. Mungkin info aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini ternyata sudah berpikir 5 langkah ke depan ya. Menganggarkan untuk penilaian sudah ada anggarannya. Tapi ya itu lagi ke depannya ya diusahakan penerima manfaatnya di masing-masing unit ya. Dulu oke lah masih penilaian terbatas, masih meraba-raba mengerjakan yang manfaatnya bukan di unit kita ya nggak apa-apa lah dulu. Ya masih amal lah ya dulu, masih amal. Mungkin nomor 2 sudah dijawab ya. Nanti kita koordinasikan kalau sudah terlanjur di domisili bagaimana. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 3 yang Mbak Elis ya, CRM yang potensinya di bawah 10 juta atau 1 jutaan 50 di LPN. Nah itu tadi sebenarnya sudah saya jawab ya. Di mapping lah kebutuhan Mbak Elis terkait IPU sudah tercukupi. Ya. Artinya kalau belum yang itu ya dikerjakan saja gitu. Ya. Ya. Artinya ya apa ya mapping diri sendiri lah ya, mapping diri sendiri ya. Sepanjang bermanfaat untuk kantor walaupun kecil ya itu bentuk kontribusi kita ke kantor, bentuk kontribusi ke kantor. Kontribusi memang kadang-kadang tidak harus terlihat di berapa menghasilkan laporan penilaian, tapi berapa sih yang bisa cair sebenarnya gitu. Tapi kan ada juga kontribusi kita bisa diajak komunikasi dengan user, dengan teman-teman AR, teman-teman pemeriksa, kita kasih masukan, itu kontribusi juga. Ya, diharapkan kalau teman-teman bisa berkontribusi secara itu, ya baik secara fresh money maupun komunikasi, ya insya Allah nggak akan ada yang merasa saya kok dicuekin ya. Kadang-kadang masih ada yang teman-teman penilai nggak pede semacam itu ya. Ya, karena apa ya? Dengan cara pede ya Anda harus paham potensi pajak yang bisa digali dari penilaian itu harus di mana loh. Ya, itu tadi kadang-kadang nggak hanya mana yang dinilai, ya apa minta bisa menilai ini enggak gitu loh. Terus Anda bingung cari kertas kerjanya. Nah, artinya apa? Anda belum paham. Ini potensi pajaknya apa, ya kan? Kemudian apa penerima manfaatnya di mana? Nah, itu kan harus paham dulu, ya. Tidak sekedar Anda langsung melakukan penilaian, minta kertas kerja, ya. Kalau penilaian pajak ya potensi pajaknya di mana? Ya, di pasal apa? Ya. Penerima manfaatnya di mana? Ya, begitu ya. Mungkin ini mencoba menambah wawasan aja terkait dengan
posisi teman-teman sebagai penilai pajak itu berkontribusi di masing-masing unit itu harus bagaimana ya, karena ini penting ya, bisa memetakan. Mungkin dalam contoh pengalihan saham, Anda harus paham dulu kunci ini ada potensi apa tidak. Anda harus paham nilai bukunya berapa, nilai nominalnya berapa, kemudian sudah ada KJBP belum, nilai pasar yang muncul. Nah, baru nilai kita yang mau kita masukkan di mana posisinya ya. Jadi nanti Anda nggak bingung, itu ada caranya, ada rule of thumb-nya ya. Tapi nanti diskusinya sebetulnya di lain waktu aja ya. Tapi intinya pintar-pintar kita mapping ya. Jadi mapping ini perlu apa tidak? Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Ini gitu. Terima kasih. Monggo Pak. Lagi. Ya, saya kembali Pak. Terima kasih Pak Ambak sudah disampaikan lebar. Ini pikirannya lebih jernih. Kalau kita dulu pikirannya simpel sekali. Jadi mungkin belum ada teknik-teknik seperti ini ya. Kalau Bu Yuni Asyid tadi, objeknya di pasar, nanti yang berat kita. Dan bantuan pengirian aja di sana. Tapi objeknya di kita. Karena dengan Paknya Depok, kita ibunya masih perlu ikut, harap aja nanti kita jadi agar. Jadi itu pikiran simpel ya, tapi kalau aturannya sudah jelas ya dibaca itu aturannya. Saya yakin tadi Pak Sony juga MD 41, wah harus dikerjakan, harus jadi visualnya. Ya memang aturannya begitu. Nanti kita coba lah, kita angkat nanti. Jadi kita kapan-kapan kita bahas lagi. Nanti kita laporkan ke Pak Dawi selaku pengambil dan Pak Iki yang mengusahakan juga ya. Jadi kita diskusikan 3 pertanyaan ini sudah cukup menjadi sampel. Gimana kalau ini BPN, gimana kalau ini KMS sebagainya berbeda, gimana kalau nilainya kurang dari 10 juta. Tadi katanya Pak Iki, nggak mungkin lah lebih sering di IP Pak ya. Kalau kecil-kecil nggak masuk lah. Ternyata ada 10 juta. Itu apa? Kalau bertanya Bu Elis, yang 10 juta itu apa? Itu nilai pengalihan. Pengalihan saham. Ada yang 1.600.000 ada. Pengalihan saham. Iya. Itu nilainya Pak, bukan potensinya. Oh iya. Oke. Apa ini kan sampel-sampel semua sampaikan Pak Lama tadi. Ini untuk perbaikan ke depan kan. Ada contoh seperti ini terjadi gitu. Nah, nanti kita cek lagi. Jaraknya kemarin memang DIP ini kan punya data, tapi awalnya kita nggak bisa. Nanti harus mereka turunkan, tapi ini turunkannya ke mana? Apa Apollo atau ke mana? Sehingga teman-teman AR pengguna penilaian mau bisa lihat lagi apakah seperti HA macam-macam. Tapi sebelum ke sana sampaikan Pak Lama tadi sama Pak Iki, ini baru pertama kali, jadi banyak namun juga pertama kali. Jadi sampaikan Pak Sony tadi juga ID kita saklek, kalau udah jadi CRM jadikan DSPN, jadikan suatu benda. Nanti kalau udah jadi masih LPT semua. Nah, Pak Nako udah jawab, ya nggak apa-apa itu feedback. Tapi kalau saran Pak Iki tadi sebaiknya sesuai dengan kemampuan tadi ya, per triwulan diusulkan. Kan yang tahu kita semua, saya punya tenaga sekian, waktunya ini nggak usah dulu, yang 2017 nggak usah dulu, yang gede-gede dulu. Ini namanya DKDS daftar sasaran prioritas, ini harus dikerjakan. Namanya juga daftar sasaran. Ada waktu mau habis. Dari AR boleh bicara Pak? Oh boleh, tambahan. Jadi kita AR ini kita minta supaya teman-teman struktural AR maupun di pengawasan itu kita mulai kasih legend tujuannya Pak, supaya ada sense untuk penilaian ini. Begitu tentang AR, kayaknya ada sense untuk penilaian ini. Lempar ke penilaian. Ya, terima kasih Pak Moniti atas waktunya. Karena kami AR belum tahu nih hasil penilaian itu berapa. Tapi masalah KMS yang dibilang Mbak Nuni tadi Pak, kalau di AR ini ada persoalan satu Pak Mas Lambang. Kalau KMS itu ditujukan untuk beneficial owner lokasi, KPP-nya apa? Kode SSP-nya kan 00. Itu katakanlah nanti baik Mbak Nuni periksa, oh ini di bawah harga pasar. Terus kami eksekusi lah AR ya. Katakanlah data itu untuk pemeriksaan single tag atau data konkret.
NPWP 00 itu nggak bisa Bu, dimasukin ke aplikasi Tarsan itu nggak bisa. Gitu, kekurangannya itu. Ya, jadi harus NPWP-nya harus identik, jadi 15 digit itu ada angkanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari kantor pusat. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ini terkait dengan penyelesaian penilaian dan kaitannya dengan ibu. Selama ini yang kami pahami, ibu penilai itu kan dihitung berdasarkan rasio jumlah laporan penilaian dan rasio nilai. Kalau nggak salah, rasio nilai itu bobotnya 60% dan laporan penilaian itu 40%. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika teman-teman penilai itu melakukan penilaian, ternyata nilai pasarnya lebih rendah dari harga transaksi? Apakah nanti IKU-nya itu menjadi turun atau bagaimana? Seperti itu Pak. Terus yang kedua, terkait dengan data CRM Pak, di kami itu ada, setelah dianalisis, data CRM itu bisa dikenakan PPh pasal 26 karena transaksinya dengan BP luar negeri. Nah, karena pasal PPh 26 ini JT-nya termasuk PPh masa Pak ya, itu jatuh temponya di bulan Agustus 2022 ini Pak. Sementara data itu kemarin sudah kami di SPPN-kan, dan kalau dilakukan penilaian sepertinya waktunya nggak keburu. Nah, tindak lanjut dari kami apakah itu nanti di LPT kan sesuai mekanisme dari kantor pusat, atau kita teruskan aja alketnya ke KPD bersangkutan tanpa dinilai, langsung dieksekusi sama akhirnya. Karena dari hasil analisis kami, atas transaksi tersebut belum dibayar PPh pasal 26. Ya, terima kasih. Dari aplikasi tidak bisa menangkap aplikasi Tarsan itu ya. Mohon izin ya, tadi untuk yang kode 00 terus kode KPP itu kan apa namanya, untuk menangkap lokasi, jadi bukan untuk nanti ke pemeriksaannya seperti itu. Jadi kalau pemeriksaan karena NPWP-nya NPWP sih. Kalau Setiabudi, PMS itu Pak. pemeriksaannya nanti NPP-nya Setiabudi, tapi perutan KMS-nya kan berarti di Denpasar sana. Ini nanti coba kami ini lagi karena aplikasinya di Tarsan itu yang masalahnya nanti pas masuk ke ininya ya, ke aplikasi Tarsan ya. Mungkin kami nanti coba ini bahas lagi dengan dari kedua gitu ya, terkait. Terlalu banyak. Kalau sekarang mungkin kami belum bisa menjawabnya. Baru dengar. Terus kemudian yang tadi Ya. maksudnya Jika nilainya lebih rendah. iya. Izin Pak, jadi kalau misalkan nilai yang dihasilkan teman-teman setelah dinilai itu lebih rendah dari harga transaksinya wajib pajak. Berarti selama ini kan ada komponen IKU itu kan ada satu rasio nilai, Rasio nilai. satu lagi jumlah laporan penilaian. Nah, dalam hal